Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕の心は誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕の心最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support channel ini melalui Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama Super Thanks dari Once Official. Katanya, semangat bang, hiburanku pulang kerja. Pakai Super Thanks aja ya Min, lebih gampang dari Malaysia. Males login soalnya. Thank you Once Official buat donasinya. Berikutnya dari Saweria, ada Agus Tiger. Katanya, Tiger. Oh, thank you ya Agus Tiger buat donasinya. Berikutnya lagi ada Hikaru, katanya gas terus Min, semangat juga buat editor. Thank you Hikaru buat donasinya. Ada lagi dari Eutas, katanya, nih bang buat ngopi, tetap semangat dan jaga mood ya. Thank you Eutas. Lanjut lagi, ada Edi Karamel, katanya, lanjut lagi bang, hashtag dari Banjarbaru. Salam Banjarbaru. Thank you ya Edi Karamel. Berikutnya lagi dari Orang Baik, katanya, Min, request manhwa Martial Peak, banyak chapternya. Kayaknya kalau Martial Peak nggak akan gue bawain, karena udah ada yang bikin. Nanti kita cari judul lain ya. Berikutnya lagi ada Ergozi Ledakan Surgawi. Hey, anak dewa ini akan selalu mendukung channelmu, jadi jangan lupa uploadnya yang banyak. Thank you Ergozi. Tenang aja, kita usahain untuk upload yang banyak kok. Berikutnya lagi ada Dodo Kendot. Katanya, buat editor Cindy. Thank you Dodo Kendot. Berikutnya lagi ada Ogi Kopi 99. Katanya, maaf cuma segini Min. Sehat selalu buat Mimin dan para editornya. Thank you Ogi buat donasinya. Lanjut lagi nih, dari Pokoknya. Udah sering banget nih Pokoknya donasi. Katanya, Mimin, thank you ya Pokoknya. Berikutnya lagi dari Fraksi Ledakan Surgawi. Buat beli kopi Min, semangat uploadnya. Thank you Fraksi Ledakan Surgawi. Kita lanjut lagi, ada Rida. Katanya semangat kontennya bang. Thank you Rida, pasti semangat dong. Berikutnya lagi ada Lia. Habis gajian, donate gede. Thank you Lia buat donasinya. Lanjut lagi ada Edi Karamel lagi nih. Bang bro, durasinya makin minim aja. Kurang 20 menit, gak bisa ditambah dikit lagi bang. Lagi coba ngubah durasi aja. Nanti kalau moodnya udah pengen ke 30 menit lagi, pasti balik ke 30 menit kok. Hehehe. Thank you ya Edi Karamel. Berikutnya lagi ada Kobel. Katanya, bang, siap bang Kobel. Thank you ya buat donasinya. Berikutnya lagi ada Anastasia. Bang, uploadnya jangan kemalaman. Oke, diusahakan untuk nggak upload malam-malam. Jadi kalau selesai malam, apa gua upload besok aja? Thank you ya Anastasia buat donasinya. Berikutnya ada Anastasia lagi nih. Katanya, love you Mimin. Love you too Anastasia. Berikutnya lagi ada Chandra Hervanda. Katanya, salam dari Bandar Lampung. Salam Bandar Lampung. Thank you ya Chandra buat donasinya. Lanjut lagi ada Ergozi. Katanya, semangat bikin kontennya bang. Ditunggu update-nya. Siap Ergozi. Thank you buat donasinya. Lanjut lagi ada Nemesis Gen. Katanya, dilanjut Min ceritanya Min. Penunggu setia menanti. Siap Nemesis Gen, akan upload terus kok. By the way, cerita dari Strongest Anti-Meta ini udah mau mentok nih. Paling butuh 3 atau 4 hari lagi bakal kelar. Abis itu kita mulai cerita lain lagi ya. Kalau ada yang mau kasih saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Berikutnya lagi ada Lame. Katanya semangat Min, sehat terus. Thank you Lame buat donasinya. Lanjut lagi, ada Randi. Malam minggu 3 video Min. Siap, kemarin pas malam minggu, cerita manhwa upload 4 video loh. Hehehe. Thank you ya Randi buat donasinya. Lanjut lagi, ada Pokoknya lagi. Katanya, Min, thank you Pokoknya udah rajin banget buat donasi di cerita manhwa. Berikutnya lagi ada Anang. Katanya, semangat terus uploadnya Min. Siap Anang, thank you ya buat donasinya. Berikutnya lagi ada Juragan PY. Katanya, sorry Min cuma dikit. Semangat uploadnya ya. Sumpah, gue selalu nungguin video lo. Siap Juragan PY. Kami usahakan tetap upload tiap hari kok. Jadi jangan bosan-bosan mampir di channel ini ya. Berikutnya lagi ada Mimin Semok. Katanya, gaskan Min. Siap, gas terus. Thank you ya Mimin Semok. Berikutnya lagi ada Pokoknya lagi nih. Katanya, nih Min. Wah, jadi donatur tetap nih kayaknya Pokoknya. Thank you ya Pokoknya. Berikutnya lagi ada Bang Ariel. Katanya, gas bos, semangat ceritanya. Cuma segini, thanks karena udah nemenin waktu santai. Thank you Bang Ariel buat donasinya. Berikutnya lagi ada AA. Katanya, upload lagi Min, mulai seru nih. Siap AA. Pasti diupload terus kok. Berikutnya lagi ada Jabrik is here. Katanya,
Cari manhwa baru Min, itu hampir mentok kan? Iya, ini udah mau mentok. Jadi abis ini kita akan ada cerita baru lagi. Jadi tunggu aja di cerita manhwa. Berikutnya lagi ada Hidayat. Katanya, keren, lanjutkan Min. Thank you Hidayat. Berikutnya lagi ada Coba Terus. Katanya, semangat terus Min. Pasti dong. Berkat kalian, Mimin pasti akan selalu semangat. Thank you ya Coba Terus. Lanjut lagi ada Jati Musik. Katanya, buat semangat karena uploadnya 5 kali. Wah, thank you banget nih Jati Musik. Dan yang terakhir ada Makan Tai Ergozi. Katanya, Min bikin member. Awalnya sih gue pengen bikin member. Cuman gue bingung mau kasih benefit apa ke para member yang udah join ke membership. Gimana kalau gini? Buat yang join member akan dapat akses duluan buat nonton video terbaru dari cerita manhwa. Gimana kalau kayak gitu? Atau kalian ada saran lain? Kalau ada, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Buat semua yang udah gue sebutin tadi satu persatu, thank you banget buat support kalian ke cerita manhwa ini. Berkat kalian, cerita manhwa ini makin semangat buat upload videonya. Sama gue juga mau minta maaf nih, karena baru bisa nyebutin kalian satu persatu di video ini. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, gak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Gaar dan monyet iblis kuno diminta Sukyo untuk bergabung. Gaar lalu berkata, "Baiklah, kami percaya padamu. Paman sudah bekerja keras selama bertahun-tahun untukku. Ini adalah waktunya untuk aku membalasnya. Terima kasih atas pengertiannya, Gaar." Dalam hati Sukyo, hahaha, kena kau. Lalu mereka berdua menyatukan jiwa mereka. Proses penyatuan jiwa mereka mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ternyata ini adalah diriku yang utuh. Ingatan dari kultivasi masa kecilku itu disegel oleh beberapa Celestial Emperor kuat. Aku sudah melewati begitu banyak kesulitan, tapi aku masih kehilangan beberapa ingatan kunci. Lalu untuk klan iblis kuno, aku sama sekali tidak bisa mengingatnya. Sukyo berkata, "Tentu aja, kau masih punya 2 ingatan yang masih berkeliaran di luar sana. Kumpulkan mereka semua, maka kau akan mengingatnya." "Kau benar juga, Paman." Ergozi juga nyaut. "Terus gimana sekarang? Apa kau udah bisa merasakannya?" Lalu Gaar mencoba merasakan sisa jiwa yang lain. Tidak berapa lama kemudian, ketemu. Sepertinya ada denyutan yang terhubung dengan jiwaku. Itu tidak jauh dari sini. Aku bisa merasakannya. Dia sangat mudah tersinggung dan marah. Sepertinya itu melahap dan menghancurkan segalanya. Tapi kekuatannya rusak parah. Dia hanya bisa bersembunyi di pegunungan yang dalam dan berburu binatang buas. Setelah mengetahui keberadaan sisa jiwa yang lain, mereka keluar dari rice cooker. Di luar Duan Jude sudah menunggu. Melihat Gaar, Duan Jude sangat kaget. "Waduh, besar banget. Ini iblis monyet kuno." Gaar bertanya, "Siapa kau? Apa kau ada hubungannya dengan Paman?" Ergozi dan Sukyo mengedipkan matanya kepada Duan Jude. Oke, aku mengerti." "Hei Gaar, apa kau sudah melupakanku lagi? Patua Duan ini adalah gurumu. Apa kau tidak mengingatnya?" "Hah? Guru? Kau itu cuma seorang arti mortal. Bagaimana mungkin kau bisa jadi guruku?" Duan Jude langsung menangis. "Gaar, bagaimana bisa kau mengatakan sesuatu yang sekejam itu? Dulu saat kau kecil, aku membesarkanmu dan sering terkena kotoran dan air kencingmu. Aku benar-benar gak nyangka, karena kau sekarang sudah menjadi sangat kuat, kau jadinya tidak menganggapku sebagai gurumu lagi. Baiklah, sekarang kau sudah bisa menjadi dirimu sendiri, jadi kau tidak memerlukanku lagi." Gaar merasa bersalah. Tunggu, aku salah. Maafkan aku kehilangan beberapa ingatanku, jadi aku tidak ingat." "Oke, karena kau tidak ingat, maka aku akan memaafkanmu. Gaar, ingatlah tugas penting kita. Kita harus membangkitkan kembali ras iblis kuno. Itu semua bergantung kepadamu." "Tenang aja guru, aku pasti akan berusaha dengan keras." Melihat akting dari Duan Jude, Ergozi tidak bisa menahan ketawanya. Sukyo langsung memarahinya. "Heh, jangan ketawa." Gaar berkata lagi, "Paman, aku merasakan posisi dari jiwa ketiga. Ayo kita pergi ke sana." Setelah mencapai lokasinya, mereka bertiga bersembunyi. Duan Jude berkata, "Sisa jiwa ketiga Gaar adalah sisi yang kejam. Hanya mendekati hutan ini aja sudah membuatku sangat gemetar." Ergozi berkata, "Aku khawatir sisa jiwa itu adalah bagian terkuat Gaar. Hanya dia yang bisa kabur dari segelnya." Sukyo juga menambahkan, "Sisa jiwa ini sudah sepenuhnya kehilangan akal. Itu hanya murni niat membunuh."
Aku khawatir itu tidak akan mudah untuk diatasi. Gaar berkata, apa yang kalian lakukan sih? Kalian gak perlu bersembunyi. Aku bisa merasakan sisa jiwa itu. Jadi dia juga bisa merasakanku. Mereka bertiga kaget. Apa? Sekarang kau tahu di mana dia? Aku tahu. Dia di semak-semak itu. Astaga, dia dekat sekali dong. Mereka bertiga langsung menyemangati Gaar. Gaar, ini bergantung padamu untuk meyakinkannya. Tenang aja, kami semua mendukungmu. Dengan malas Gaar berkata, Oke. Lalu Gaar mendekati semak-semak itu. Aku tahu kau di sana. Keluarlah, kau adalah bagian dari sisa jiwaku. Sekarang adalah waktunya untuk kembali. Ras iblis kuno sedang menghadapi bencana. Cara untuk meningkat ke ranah Celestial Emperor telah dipotong oleh kultivator bernama Yongchen. Ini waktunya bagi kita untuk bangkit. Bergabunglah denganku dan pulihkan kembali kekuatan puncak kita. Kita akan hancurkan si Yongchen sialan itu dan membangkitkan kembali ras iblis kuno. Tapi sisa jiwa itu tidak mendengarkan Gaar. Dia langsung bergegas menyerang Gaar. Hei, berhentilah. Kita tidak perlu saling membunuh satu sama lain. Sisa jiwa ini tidak bisa diajak berkompromi. Dia terus-terusan menyerang Gaar. Duan Jude berkata, Gawat, Gaar sepertinya tidak bisa mengatasinya. Ergozi menambahkan, setelah menggabungkan dua sisa jiwa, kultivasinya hanya mencapai puncak Celestial Prime. Kekuatan sisa jiwa brutal itu kemungkinan half Celestial Emperor. Posisi Gaar sedang terpojok, dan sisa jiwa itu mencoba untuk menyerap Gaar. Suke mulai panik. Sisa jiwa itu sedang menyerap Gaar. Ini gawat, jika Gaar sepenuhnya terserap oleh dia, aku khawatir dia sepenuhnya akan kehilangan akal. Sekarang jiwa itu sedang dalam proses menyerap jiwa Gaar. Amarah ini dan keinginan membunuh ini, sebenarnya apa yang sudah aku alami, sampai-sampai aku menjadi gila seperti ini. Perlahan-lahan Gaar mulai berubah. Bunuh mereka semua, tidak ada yang bisa menyakitiku. Di tengah proses itu, Suke mencoba mengganggunya dengan menendang sisa jiwa itu. Gaar, jangan biarkan dia menggoyahkan pikiranmu. Itu adalah perwujudan dari sisi jahat hatimu. Jika terserap oleh dia sepenuhnya, kau akan menjadi binatang buas seutuhnya. Paman, hati-hati. Tapi sisa jiwa itu berhasil memukul Sukue. Sukue terlihat terluka parah. Gaar sangat panik. Dia langsung berlari mengejar Sukue. Paman, apa kau baik-baik aja? Gaar, paman mungkin tidak akan bisa melakukannya. Tapi tugas untuk membangkitkan kembali ras iblis kuno itu tidak boleh terhenti. Paman, kau tidak boleh mati. Gaar, pastikan untuk memperkuat kesadaranmu dan lawan sisi jahatmu. Kalahkan Yongchen itu, lalu hidupkan kembali kemuliaan dari ras iblis kuno. Itu adalah keinginan terakhirku. Lalu Suke pura-pura mati. Melihat kematian dari Sukue, Gaar sepenuhnya marah besar. Paman! Dengan penuh emosi, Gaar langsung menyerang sisa jiwa itu. Kau sudah membunuh pamanku. Bagiku, dia adalah orang terbaik di dunia ini. Kau yang cuma tahu cara membunuh, bagaimana mungkin kau tahu kalau darah itu lebih kental dari ikatan cinta? Wah, RCTI dong. Dengan penuh amarah, Gaar menyerang sisa jiwa itu. Terimalah ini. Jadilah bagian dari pemulihanku. Dari belakang, Duan Jude dan Ergozi bersorak untuk Gaar. Pukul yang kuat Gaar! Semangat Gaar! Dalam hati Sukue, jika kau bisa menekan niat membunuh dan menyerap sisa jiwa itu, setelah kekuatan Gaar pulih, seharusnya itu cukup untuk menghancurkan Emperor Stone. Pertarungan dari Gaar dan sisa jiwanya berhasil dimenangkan oleh Gaar. Lalu Gaar mencengkeram sisa jiwanya dan mulai menyerap jiwa itu. Diamlah kau harus bergabung denganku. Mereka pun masuk dalam proses penggabungan. Duan Jude berkata, mereka mulai bergabung. Ergozi menambahkan, tapi bisa nggak ya Gaar berhasil mengendalikan pikirannya? Sisi jahatnya itu terlihat lebih mampu memanipulasi tubuhnya. Jika Gaar tidak bisa menang, iblis monyet yang sudah bergabung akan menjadi lebih brutal. Akhirnya proses penggabungan itu pun selesai. Duan Jude bertanya, gimana hasilnya? Seharusnya sih Gaar yang menang, jawab Ergozi. Tapi mata dari Gaar menunjukkan kesadisan. Ini gawat, dia kembali menjadi iblis monyet brutal. Ayo kita lari. Duan Jude dan Ergozi mencoba kabur dari Gaar. Ini sudah berakhir. Iblis monyet brutal itu adalah gabungan dari 3 sisa jiwa. Kita sama sekali bukan lawannya. Serangan tangan Gaar masih bisa berhasil dihindari oleh Duan Jude dan Ergozi. Tapi tidak sampai situ aja. Gaar mengeluarkan serangan dari mulutnya. Sukue langsung bertindak. Jika mereka terkena serangan iblis monyet brutal itu, aku khawatir mereka pasti akan mati. Dengan cepat, Sukue bergerak menahan serangan itu. Serangan dari Gaar berhasil ditahan Sukue dengan sempurna. Ini sungguh kekuatan yang luar biasa. Iblis monyet dengan perpaduan dari 3 sisa jiwa itu hampir melangkah ke Celestial Emperor. Aku yakin kalau aku bukan lawannya lagi. Apa yang harus aku lakukan? Gaar adalah kesempatan terakhirku untuk mencapai ranah Celestial Emperor. Duan Jude berteriak, bocah, cobalah untuk membangunkannya. Jika Gaar bangun, dia pasti tidak akan menyerang kita. Membangunkannya ya? Itu benar. Warisan Buddha kuno yang aku terima bisa menahan energi jahat dan niat membunuh. Sukue langsung mengaktifkan Dharma Buddha. Dan Gaar langsung merasa sakit yang luar biasa akibat segel Dharma Buddha. Ternyata itu bekerja. Iblis monyet itu tampaknya sangat kesakitan. Saudara Sukue, semangat! Gaar, cepat kendalikan sisi jahatmu.
Keinginan membunuh itu bukanlah milikmu. Dalam hati Sukiyue, aku harus merasakan warisan Buddha dan melepaskan semua energi jahat pada Gaer. Segel Dharma Budanya diperkuat kembali oleh Sukiyue. Gaer benar-benar merasa kesakitan. Ini bekerja. Meskipun Gaer merasa sangat kesakitan, tapi aku bisa merasakan aura mencekiknya mulai memudar. Duan Jude berkata, "Bocah, katakanlah yang sejujurnya. Dari awal kau memang sengaja ingin membuat Gaer menekan sisi gelapnya kan? Dan membuatnya menjadi lebih baik." Sisa jiwa Gaer yang masih muda itu sangatlah murni. Menurutku, dia memang baik secara alami. Hanya saja dia dipengaruhi oleh energi jahat. Jadinya dia tersesat. Hah? Jadi selama ini kau hanya menebak-nebak aja? Dan gak tahu sifat asli dari monyet iblis kuno? Tidak berapa lama kemudian, Gaer akhirnya mulai sadar. "Paman, apa kau memanggilku? Kekuatan ini benar-benar sangat hangat. Kenapa aku jatuh dalam kondisi seperti ini? Ternyata Heaven's Gate yang melakukan ini padaku." Gaer mulai mendapatkan kembali ingatannya yang sebelumnya. Sukiyue berkata, "Gaer, ceritakan aja dengan keras. Kedua paman dan gurumu akan mendengarkannya. Aku adalah klan iblis monyet kuno yang mengembara dari alam dewa ke benua Xianyun. Bagi alam dewa, benua Xianyun ini hanyalah salah satu dari ratusan juta dunia tingkat rendah. Tradisi klan iblis kuno adalah mengasingkan generasi mudanya ke dunia yang lebih rendah untuk mendapatkan pengalaman. Jika kau berhasil bertahan dan kembali ke alam dewa, barulah kau benar-benar menjadi bagian dari klan iblis kuno." Dalam hati Sukiyue, astaga, ternyata alam dewa masih punya tradisi semacam ini. Apa mungkin ke-9 reinkarnasi Ergozi juga merupakan ujian dari iblis naga kuno? Gaer melanjutkan lagi perkataannya. "Saat aku tiba di benua Xianyun, kultivasiku hanya berada di tingkat Golden Core. Tapi fisik ras iblis kuno berbeda dari orang biasa. Kami hanya perlu menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan kultivasi. Hanya dalam ratusan tahun, aku meningkat ke ranah Celestial Prime. Pada saat itu, aku juga ditargetkan oleh 10 Celestial Emperor benua Xianyun. Mereka tidak pernah melihat ras dari alam dewa, dan mereka kagum dengan kemampuanku untuk meningkatkan kultivasi secara alami. Lalu aku dikejar tanpa henti. Mereka berniat mengeluarkan isi perutku dan membaginya untuk mereka makan, dan berharap mendapatkan kekuatan iblis kuno dari mayatku. Gak peduli berapa kali aku menjelaskan pada mereka kalau iblis kuno dan manusia itu berbeda. Bagaimanapun, manusia tidak akan bisa mendapatkan kemampuan ini. Tapi itu tidak menghentikan keserakahan mereka. Untungnya, aku bagus dalam melarikan diri. Hingga ratusan tahun mereka mengejarku tanpa bisa menangkapku. Pada akhirnya, kultivasiku juga mencapai ranah Celestial Emperor. Dan 10 Celestial Emperor itu tidak lagi bisa mengalahkanku. Tapi dalam pertempuran panjang itu, Celestial Emperor mencoba metode mereka yang paling kejam untuk menjatuhkanku. Meskipun aku tidak tertangkap, itu membuatku terpengaruh oleh banyak energi jahat. Dan pada akhirnya, itu menjadikanku haus darah dan brutal. Oh, jadi Gaer punya masa lalu yang menjadikan seperti ini. Iblis monyet yang kejam dan haus darah itu diakibatkan oleh para Celestial Emperor. Sukiyue berkata, "Gaer, tenang aja, kau ini masih punya kami." Ergozi menambahkan, "Itu benar, kami akan selalu melindungimu." "Paman, energi jahat di dalam tubuhku sudah surut. Apakah ini kekuatan Buddha?" Itu membuatku merasa tenang dan lembut. Tapi tunggu dulu deh. Setelah menyerap sisa jiwa ketiga, ingatanku hampir utuh. Aku sama sekali tidak punya paman dan guru. Dan aku tidak pernah perlu berlatih. Jadi untuk apa guru? Sebenarnya kalian ini siapa? Duan Jude berkata, "Saudara Sukiyue, bagaimana ini? Sepertinya kali ini akan berakhir." Sukiyue terus memilih untuk menipu Gaer. "Gaer, sejujurnya ingatanmu ini masih belum utuh sekarang. Sepertinya ingatan dari waktu yang kita habiskan, semuanya ada di sisa jiwa yang terakhir. Kita harus menemukan sisa jiwa terakhir. Dengan begitu, kau akan mengingat segalanya." Mereka berdua sangat terkejut karena Sukiyue tetap memilih untuk menipu Gaer. Gaer berkata, "Sisa jiwa terakhir ya? Memang sih, masih ada banyak hal yang tidak bisa aku ingat. Apa mungkin paman juga datang ke dunia ini untuk berkultivasi dari alam dewa?" "Itu benar. Namaku yang sebenarnya adalah Sun Gokong. Aku juga dari klan iblis monyet kuno. Dan Ergozi adalah naga iblis kuno. Dia masih menjalani ujian reinkarnasinya." "Apa? Sun Gokong?" Lalu Sukiyue merubah penampilannya. "Nah, gimana kalau sekarang? Kau udah percaya kan?" "Hah? Itu beneran iblis monyet?" Ergozi juga ikut-ikutan. "Pamanmu ini adalah seekor serigala penyendiri dalam kehidupan ini. Jadi nggak ada cara untuk menunjukkan identitasku sebagai naga kuno." Duan Jude juga berusaha untuk meyakinkan Gaer kalau gurumu ini bukanlah dari ras iblis kuno. Saat kau pertama kali datang ke dunia ini, kau masih seorang bayi. Gurulah yang membawamu dan membantumu melewati masa-masa sulit itu. Lalu saat kau tumbuh besar, kau pergi untuk menjalani ujianmu sendiri. Gaer masih nggak percaya. "Benarkah itu?" "Tentu aja itu benar." Dari belakang Sukiyue berbisik, "Dasar orang tua sialan. Semua alasanmu itu sangat palsu. Hei, aku sudah berusaha yang terbaik ini." Dalam hati Gaer, ternyata benar. Semuanya palsu. Aku adalah iblis kuno yang datang ke dunia ini untuk ujian.
Bagaimana mungkin aku ada banyak kerabat? Perilaku mereka ini sangat kikuk, sehingga meskipun mereka menipuku, aku tidak merasakan niat jahat dari mereka. Dan paman benar-benar membantuku mengobati energi jahatku. Aku sudah lama tidak mengalami pikiran yang jernih seperti ini. Jadi gak peduli apakah itu asli atau palsu. Setidaknya mereka sangat menarik. Gaar berkata, Paman, aku sudah memulihkan kekuatanku ke tingkat Celestial Emperor. Jadi aku bisa membantumu menghancurkan Emperor Sun. Hah? Yang benar? Bagus kalau gitu. Sekarang aku ada 2 pecahan Emperor Sun. Apakah ini cukup? Hei Paman, kan aku udah bilang harus Emperor Sun yang utuh. Kalau segitu aja mah gak akan cukup. Suke berkata, kedua pecahan ini kan juga Emperor Stone. Jadi mari kita serap ini aja dulu. Gaar menjelaskan, Emperor Stone tidak digunakan seperti itu. Emperor Stone akan menarik satu sama lain. Saat kau punya cukup pecahan, pecahan-pecahan itu secara otomatis bergabung menjadi sebuah Emperor Stone yang utuh. Hanya kekuatan yang terkandung dalam Emperor Stone yang utuh yang bisa diserap olehmu. Jika itu hanya pecahan, tidak akan ada gunanya. Aduh, merepotkan banget. Kenapa banyak sekali sih aturannya? Duan Jude berkata, katanya Emperor Sun itu adalah Tao Spirit Sun yang terkondensasi setelah kematian dari seorang Celestial Emperor. Kalau gitu, Emperor Sun siapa yang diserap oleh Celestial Emperor pertama? Gaar menjelaskan lagi, hanya manusia yang membutuhkan Emperor Sun. Ras iblis kuno bisa meningkat ke ranah Celestial Emperor hanya dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Setelah kematian iblis kuno, Emperor Sun juga bisa terkondensasi. Emperor Sun yang diserap oleh Celestial Emperor manusia pertama pasti berasal dari iblis kuno. Dengan lemah Suke berkata, aku ngerti sekarang. Aku jadi benar-benar berharap aku juga seorang iblis kuno. Lalu Suke dan Gaar saling memandang. Paman, bukannya kau juga iblis monyet kuno? Kau tidak memerlukan Emperor Sun untuk meningkat. Dengan kikuk Suke berkata, itu benar. Hanya saja paman ini ingin mempercepat kecepatan peningkatannya. Oh, apa paman yakin? Wajah dari Gaar makin mendekat kepada Sukiwe. Sukiwe makin gugup. Penyelamatku ada di tangan Yongchen. Jadi aku harus cepat meningkat ke ranah Celestial Emperor untuk melawannya. Gaar berkata lagi, kalau gitu luangkan waktu aja untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Kalau paman gak tahu caranya, aku bisa mengajarimu. Suke pura-pura marah. Hei, aku selalu melakukan dengan serius setiap hari. Kau tidak perlu mengajariku. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada pamanmu ini? Hohoho, maaf paman. Paman ini adalah iblis monyet kuno yang kuat. Tentu saja kau tidak memerlukan bimbinganku. Menyerap Emperor Sun memang bisa mempercepat peningkatan. Jadi mari kita cari aja. Dalam hati Sukiwe, si Gaar ini sepertinya dia sudah menyadari kalau kami bohong kepadanya. Tapi dia tidak berbalik melawan kami. Mungkin dia ingin berterima kasih karena sudah menyingkirkan energi jahat darinya. Karena dia masih bercanda dengan kami, sepertinya dia gak keberatan. Ergozi berkata, ngomong-ngomong Gaar, kau ini terlalu besar. Gak nyaman untuk berjalan di kota-kota manusia jika seperti itu. Gimana kalau kau berubah menjadi kecil? Gaar berkata, keluarga iblis monyet kuno seharusnya bangga dengan penampilan iblis monyet. Kenapa kalian ingin terlihat seperti manusia? Suke berkata, Gaar, kita akan melakukan sesuatu di bawah mata Yongchen. Kalau kau seperti ini, kau akan terlalu mencolok. Selain itu, kau juga manusia saat masih muda. Jadi seharusnya gak masalah. Gaar berkata, anak manusia itu hanyalah penyamaran yang dibuat klan agar aku bisa bertahan hidup saat masih muda. Tapi yang dikatakan paman memang masuk akal. Baiklah kalau gitu, kota manusia terlalu kecil. Jadi akan lebih nyaman untuk bertindak dengan penampilan ini. Lalu Gaar merubah penampilannya ke wujud anak kecil sebelumnya. Kita berpindah ke benua Xianyun, alam neter di kota kegelapan abadi. Setelah Suke dan yang lainnya kembali ke benua Xianyun, mereka berkeliling-keliling dan akhirnya menemukan pecahan Emperor Sun di kota kegelapan abadi. Kota kegelapan abadi adalah tempat tanpa hukum dan aturan di benua Xianyun. Kota ini seperti tempat campuran dan mereka tidak punya apa-apa untuk dilakukan selain berjudi. Penguasa kota kegelapan abadi mahir dalam perjudian. Dan hari ini adalah hari kompetisi judi di kota kegelapan abadi. Penguasa kota kegelapan abadi ini menggunakan judi untuk meningkatkan tahunnya dan sekaligus mengumpulkan uang. Dan hadiah peringkat ketiga dari kompetisi ini adalah Emperor Sun. Alasan kenapa itu ditempatkan sebagai hadiah peringkat ketiga karena penguasa kota kegelapan abadi percaya bahwa kultivator biasa sama sekali tidak mengerti seberapa berharganya Emperor Sun. Jika itu ditempatkan sebagai hadiah peringkat pertama, dia khawatir itu akan menarik perhatian. Dan jika penguasa kota memenangkan peringkat pertama, itu akan mendapatkan banyak kritikan dari orang-orang. Jadi pecahan Emperor Sun ditempatkan di peringkat ketiga. Itu bisa menarik kultivator yang mengetahui barang itu untuk datang berkompetisi. Dan dia akan memastikan untuk mengontrol posisi ketiga. Banyak orang mengantri untuk mengikuti kompetisi ini. Gaar bertanya, Paman, kenapa kita harus mengikuti kompetisinya? Bukankah langsung mengambil pecahan Emperor Sun aja udah cukup? Gaar, kau tidak mengerti. Penguasa kota ini mengatur pecahan Emperor Sun di peringkat ketiga. Dia berpikir tidak ada yang tahu tentang barang ini. Jika kita langsung mencurinya, itu sama saja dengan memberi sinyal kepada para master benua Xianyun
bahwa ada kultivator yang sedang mengumpulkan Emperor Sun. Dan mereka pasti berpikir bahwa orang itu ingin menerobos ke ranah Celestial Emperor. Setelah Yonchen mendengar berita itu dan mengkombinasikan dengan hal-hal yang sudah terjadi, dia akan dengan mudah menebak bahwa itu adalah aku. Gar berkata, itu memang bisa terjadi sih. Dengan begitu, Yonchen akan mengetahui keberadaan kita. Kalau ini menjadi trigger baginya, akan buruk jika Xiaorou dimakan dengan cepat. Akhirnya tibalah giliran Sukiwe. Petugas mendaftar itu berkata, siapa selanjutnya? Sukiwe berkata, fraksi ledakan bumi Sun Gokong. Hah? Fraksi ledakan bumi? Nama yang aneh banget. Petugas itu menjelaskan, kompetisi judinya akan berlangsung selama 3 hari. Setelah kalian menerima token, masuklah ke dalam kasino. Kalian bisa berpartisipasi dan melakukan judi dalam bentuk apapun. Selama 3 hari itu, siapapun yang mendapat chip paling banyak akan menjadi pemenangnya. Sukiwe bertanya, apa maksudnya judi dalam bentuk apapun? Kota Kegelapan Abadi tidak menentukan bentuk judinya. Catur, dadu, kaligrafi, dan lukisan semuanya bisa diterima. Satu-satunya aturan adalah tidak boleh menggunakan kekerasan. Ergozi merespon, memangnya ada aturan semacam itu? Duan Jude berkata, sepertinya penguasa Kota Kegelapan Abadi benar-benar memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan judinya. Di dalam, banyak orang yang melakukan perjudian. Segala macam bentuk judi ada di situ. Seseorang berkata, hei, ada orang baru yang datang. Siapa orang-orang itu? Mereka sangat mencolok sekali. Aku belum pernah melihat wajahnya. Biar aku saja yang tangani mereka. Seseorang mulai mendekati Sukiwe. Bocah, apa kau mau bermain kartu denganku? 10 chip per sekali main. Chip yang dimiliki Sukiwe sekarang adalah 100 chip. Kartu ya? Itu sangat membosankan. Pria itu membalas. Apa maksudmu? Apa kau berani bertaruh dengan kami? Hei, karena kalian ingin bertaruh, bertaruhlah dengan cara yang paling klasik. Sukiwe langsung mengeluarkan mahjong. Siapa yang mau berpartisipasi dalam permainan mahjongku? Pria, wanita, tua, dan muda semuanya bisa ikut. Mereka yang hadir di situ kebingungan. Mahjong? Apa itu? Aku tidak pernah mendengarnya. Aku yakin dia mencoba untuk menipu kita. Sukiwe melanjutkan. Jika kalian bisa mengalahkanku, kalian bisa mengambil 100 chipku. Jika kalah, kalian hanya perlu membayar 1 chip. Gimana? Hah? Kita hanya perlu membayar 1 chip kalau kalah. Dan jika dia kalah, dia akan langsung memberikan 100 chipnya. Memangnya ada hal sebagus itu? Yang lainnya berkata, aku merasa dia ingin mencurangi kita. Tapi meski kita kalah, itu hanya 1 chip. Jadi tidak masalah jika tertipu. Seseorang langsung duduk di meja mahjong. Hah, dasar kelompok pengecut. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan maju. Katakan, bagaimana aturan mahjongnya? Sukiwe berkata, mahjong memerlukan 4 pemain untuk melakukan permainannya. Ayo, siapa lagi yang mau mencobanya? Ergozi dan Duan Jude berkata, saudara Sukiwe, kami akan pergi bermain ke tempat lain. Oke, pergilah. Jangan sampai kehilangan segalanya. Tenang aja, dengan level kami nggak mungkin kalah. Jaar berkata, Paman, kalau aku di sini aja. Aku ingin menonton permainanmu. Oke. Lalu 2 kultivator yang lain juga ikut permainan mahjong ini. Aku juga ikut. Kalau kalah pun cuma kehilangan 1 chip. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.